Mohan, dimanapun kamu, aku akan menemukan kamu. Sebuah gejolak asing mendadak menyelimuti relung hati Cassandra saat jemarinya tak sengaja membuka sebuah video di platform Zona Bakat. Di sana, seorang pemuda bernama Arya Mohan tengah melantunkan nada dengan penghayatan yang begitu dalam. Sejak detik pertama rekaman itu berputar, jiwa Cassandra seolah terguncang hebat. Ada sebuah ikatan tak kasat mata, namun sangat kuat yang menarik perhatiannya. Logikanya buntu untuk menjelaskan fenomena ini, namun nuraninya terus berbisik bahwa Arya Mohan bukanlah orang asing. Saat itu, Cassandra sama sekali tak menyadari bahwa pemuda di layar ponselnya adalah darah dagingnya sendiri, Arya Mohan Alferik, putra yang telah sekian lama direnggut dari pelukannya. Kendati demikian, api harapan di hatinya tak pernah padam sepenuhnya. Ia selalu merapalkan doa agar Mohan, dimanapun ia berada, bisa kembali ke dekapan keluarga. Sebagai seorang ibu, insting Cassandra bekerja secara bawah sadar. Ada frekuensi batin yang selaras, sebuah rasa yang sulit ia definisikan, namun terus mengusik ketenangannya. Didorong oleh rasa penasaran yang membuncah, Cassandra bergegas menemui suaminya, Ares. Ia ingin menumpahkan segala keganjilan yang ia rasakan saat itu. Setelah menyaksikan video tersebut, dengan emosi yang bergejolak, Cassandra mengakui bahwa sosok Mohan di Zona Bakat itu memberikan impresi yang sangat berbeda. Ia merasa seolah melihat refleksi dari dirinya sendiri. Sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Mungkinkah pria itu adalah putra mereka yang hilang? Ares menyikapi keresahan istrinya dengan ketenangan yang terjaga. Ia pun berdalih bahwa meski nama Arya Mohan tergolong unik, bukan berarti tidak ada orang lain yang menyandangnya di dunia ini. Baginya, video itu belum bisa menjadi bukti autentik bahwa pemuda tersebut adalah anak mereka. Namun, keyakinan Cassandra tetap tak tergoyahkan. Ia enggan menepis intuisi kuat yang hadir setiap kali wajah Mohan muncul di layar. Perasaan itu terus meyakinkannya akan tautan takdir. Apa yang tidak disadari Cassandra adalah kenyataan pahit bahwa Ares sebenarnya sudah memegang kebenaran itu sejak lama. Pemuda di Zona Bakat itu memang benar Arya Mohan Alferik, putra kandung mereka. Namun, Ares memilih untuk mengunci rapat rahasia tersebut dan bersandiwara seolah tidak tahu apa-apa. Keputusan itu diambilnya bukan tanpa dasar. Ares merasa bahwa mengungkap identitas Mohan sekarang justru akan mengundang bahaya bagi keselamatan sang putra. Karena alasan itulah, ia memilih menjadi pelindung dari bayang-bayang. Selama bertahun-tahun, Ares secara rahasia memantau setiap jejak langkah Arya Mohan melalui informan kepercayaannya. Setiap laporan yang masuk selalu ia teliti, mencakup kondisi hingga keberadaan Mohan. Ares tahu persis getirnya perjuangan hidup anak kandungnya, termasuk masa-masa sulit yang telah dilalui Mohan. Tak satu pun detail yang luput. Meski semua itu ia simpan rapat tanpa berbagi dengan Cassandra. Di hadapan sang istri, Ares kerap terhanyut dalam kebisuan yang dalam. Hal itu membuat Cassandra mulai curiga bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Mohan. Ares yang tersentak dari lamunannya akhirnya berdalih saat itu bahwa pikirannya memang sedang tertuju pada Mohan, menimbang segala kemungkinan pertemuan meski peluangnya terasa mustahil. Cassandra pun menegaskan bahwa harapannya untuk bersatu kembali tidak akan pernah sirna, walau berkali-kali dipatahkan oleh campur tangan Dominic, ibu tiri mereka, yang selalu menjadi rintangan utama. Ares mencoba meredam gejolak emosi istrinya dan meminta agar tetap tenang. Mengingat belum ada informasi terbuka yang bisa mereka pegang, Cassandra akhirnya mencoba menghargai sikap Ares dan mengikuti sarannya. Namun, janji setianya pada diri sendiri tetap kokoh. Ia akan terus mencari hingga Mohan benar-benar ia temukan. Dalam diamnya, Ares mengamini tekad sang istri dan bersumpah akan selalu menjaganya, meskipun lewat cara-cara yang sulit dipahami oleh Cassandra. Cassandra kembali terpaku pada ponselnya, memutar ulang video Mohan dengan jemari yang gemetar. Tiap bait lagu yang dinyanyikan Mohan terasa menyayat lembut hatinya. Tanpa terasa, air mata mulai membasahi pipinya, bukan karena duka yang nyata, melainkan karena getaran batin yang begitu hebat. Ada kerinduan yang meledak tiba-tiba, seolah jiwanya sedang memanggil pulang sesuatu yang telah lama hilang. Dari kejauhan, Ares mengamati istrinya yang tenggelam dalam kesedihan itu.
Dalam hati, ia membenarkan segala naluri Cassandra. Baginya, wajar jika Cassandra merasakan hal itu, karena Mohan adalah buah cinta mereka. Namun, kebenaran tetap harus ia sembunyikan demi melindungi Mohan, yang ia anggap masih terlalu rentan jika harus kembali ke lingkaran Alferic terlalu dini pada saat-saat seperti ini. Di tengah suasana melankolis itu, kehadiran Dominic yang tiba-tiba masuk ke ruangan langsung merusak atmosfer. Ia masuk dengan sorot mata penuh selidik, mencoba mengorek situasi yang sedang terjadi. Cassandra segera membentengi diri dan menegaskan secara dingin bahwa tidak ada hal yang perlu didiskusikan. Wajahnya tidak bisa lagi menyembunyikan rasa muak karena Dominic pemicu luka lama di hatinya. Sikap Cassandra pun berubah menjadi sangat kaku. Ia hanya menyahut seperlunya tanpa keramahan sedikit pun. Karena rasa jengkel yang memuncak, Cassandra memilih untuk angkat kaki dari ruangan itu, menolak berlama-lama di dekat Dominic. Begitu Cassandra menghilang, Dominic langsung bersandiwara di depan Ares, berakting seolah ia adalah korban yang tersakiti oleh sikap dingin Cassandra tersebut. Namun, Ares yang sudah paham betul, segala kelicikannya hanya menanggapi dengan datar. Ia tahu Dominic sedang bermain peran demi menutupi fakta yang ada. Ares tak memberikan simpati sedikit pun, karena kepalsuan Dominic sudah terlalu transparan di matanya. Sementara itu, di dalam kamarnya, pikiran Cassandra berkecamuk. Bayangan sosok Mohan terus menari di benaknya, menguatkan keyakinan di hatinya. Suara dan ekspresi pemuda itu semakin mempertebal keyakinannya. Keraguan itu perlahan luruh, berganti dengan kemantapan hati bahwa pemuda itu adalah anaknya. Meski begitu, Cassandra sadar bahwa perasaan saja tidak cukup untuk berperang. Ia butuh bukti fisik yang tak terbantah. Ia pun mulai merancang strategi dengan sangat hati-hati. Setiap gerakan harus terukur, agar tidak memicu kecurigaan siapapun. Termasuk dari suaminya sendiri. Cassandra tahu betul banyak mata yang mengawasi keluarga mereka. Dan satu kecerobohan bisa berakibat fatal. Dengan ketenangan yang dipaksakan, ia menyusun rencana rahasia. Ia mencari sosok yang bisa ia percaya sepenuhnya, dan pilihannya jatuh pada kepala koki rumah itu, yang dikenal loyal dan pendiam. Cassandra akhirnya mengutarakan maksudnya secara tersirat saja. Tanpa membeberkan terlalu banyak informasi, sang kepala koki yang memahami kecemasan nyonyanya langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu. Dengan dukungan kecil itu, beban Cassandra terasa sedikit terangkat. Ia menyadari bahwa langkah awal telah diayunkan, dan misi untuk mencari kebenaran tentang Mohan kini benar-benar resmi dimulai.